Perang Dunia II menciptakan banyak sekali kisah horor, kekejaman, dan kebrutalan manusia pada zaman itu. Salah satunya adalah eksperimen biologis unit 731 namanya. Halo kawan-kawan, selamat bergabung pada video pertama gue. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel yang baru gue bangun ini. Mari kita mulai bahas eksperimen unit 731. Unit 731 atau Nanasan Icai Butai adalah nama divisi perang biologis dan kimia rahasia Angkatan Darat Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Divisi ini dipimpin oleh Jenderal Shitoishi, seorang perwira medis tempur dengan reputasi hebatnya. Nah, sekitar tahun 1930-an, melewati Perang Cina sampai Jepang hingga akhirnya Perang Dunia Kedua, Unit 731 melakukan eksperimen brutal terhadap manusia yang merupakan tahanan perang dan penduduk desa di Harbin, Cina Timur Laut. Unit 731 disamakan sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Permurnian Air Tentara Kwantung atau Suibu Boendu. Unit 731 dimulai pada 1930-an setelah perang senjata biologis dilarang dalam Konvensi Jenewa pada 1925. Tentara Kwantung saat itu menguasai sebagian besar Cina dan terdapat markas besar Jepang di dekat distrik Tingfang di Harbin, Jepang hingga mengusir 8 desa untuk membuat fasilitas mereka. Unit 731 sudah mulai sebagai unit penelitian menyelidiki efek penyakit dan cedera di pertempuran angkatan bersenjata. Subjek penelitian Unit 731 pada awalnya hanya sukarelawan yang berasal dari para tentara, para kriminal, dan orang miskin setempat. Para sukarelawan itu sebelumnya mengisi formulir persetujuan untuk mendapatkan bayaran kecil. Namun, ketika stok sukarelawan semakin menipis, Unit 731 menggunakan tawanan perang maupun sipil atau siapapun yang bisa mereka dapatkan dari tawanan Cina, Rusia, Korea, Mongolia, atau Asia Tenggara maupun Amerika. Saat itulah eksperimen 731 semakin menggila dan tak manusiawi. Unit 731 menganggap subjek penelitian bukan lagi manusia. Mereka menyebut para pasiennya dengan Maruta yang artinya balok kayu. Lalu studi mereka diberi nama dengan studi Maruta. Jadi pernah kejadian tuh seorang ibu dan anak perempuannya asal Rusia ditempatkan di dalam ruang kaca tebal gitu. Dimasukkanlah mereka yang kemudian dengan sengaja diisi gas beracun oleh tentara Unit 731 itu. Gila sih sampai segitunya banget ya. Dan parahnya di saat yang sama nih para dokter Unit 731 di luar ruangan kaca itu merekam dan mempelajari respon tubuh dari kedua korban yang sedang kejang-kejang tersebut. Iya, jadi tentara Unit 731 itu hanya membutuhkan reaksi dari tubuh korban tersebut dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mereka berdua mati. Gila sih. Lalu ada juga mantan seorang pekerja media di Jepang bernama Takeo Wano. Ia bercerita bahwa terdapat orang barat yang tubuhnya dipotong secara vertikal menjadi dua bagian. Kemudian dimasukkan ke dalam botol ya setinggi 1,8 meter berisi formaldehyde. Nah, jadi bukan hanya itu guys. Jadi Unit 731 itu banyak sekali mempunyai penelitian eksperimen yang ya mungkin nggak kehitung ya jumlahnya dari yang kita tahu, dari yang media tahu gitu. Jadi Yoshimura Hisata, seorang ahli fisiologi yang ditugaskan Unit 731 menaruh minat pada hipotermia. Nah, ini beda lagi sama sebelumnya nih guys. Sebagaimana bagian dari studi Marutanya yang sebelumnya itu tentang cedera anggota badan, Hisato secara rutin merendam anggota badan para tahanan dalam bak air es dan menahannya sampai lengan atau kaki mereka membeku. Menurut salah satu saksi mata yang dikutip Albert Inserting bahwa anggota badan para tahanan sampai mengeluarkan suara seperti kayu yang retak ketika dipukul benda tumpul. Kebayang nggak kalian? Suara kayu retak itu serem banget ya guys. Lalu Hisato kemudian mencoba berbagai metode untuk menghangatkan kembali pasiennya, seperti menyiramkan anggota badan pasien tuh seperti menyiramkan anggota badan mereka dengan air panas, lalu mendekatkan tubuh mereka dengan api. Bayang sih guys. Hisato kadang juga membiarkan pasiennya selama-laman untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk darah mereka bisa mencair dengan sendirinya.
Gila. Nah, lalu ada lagi tugas dari unit 731 yaitu penyebaran patogen atau wabah pada spesimen manusia hidup. Oke, jadi salah satu aspek paling berbahaya dari unit 731 adalah pengujian senjata biologis pada populasi hidup untuk melancarkan perang. Para dokter unit 731 di bawah komando Shiroishi menginfeksi tahanan dengan patogen dan mempelajari bagaimana penyakit itu bisa menyebar pada tubuh manusia dengan penelitian mereka. Untuk mempelajari infeksi mempengaruhi tubuh manusia, para dokter unit 731 mengirim orang yang terinfeksi ke tahanan yang sehat. Terkadang tikus yang membawa wabah itu juga dilepaskan di antara para tahanan manusia itu, guys. Nah, beberapa subjek penelitian sengaja diinfeksi dengan banyak patogen untuk mengetahui reaksi silang dan berbagai penyakit. Eksperimen unit 731 tidak memiliki batasan moral apapun. Jelas lah, nggak ada batasan. Untuk mempelajari penyebaran penyakit menular seksual seperti sifilis, dokter unit 731 memaksa subjek penelitian untuk memperkosa dan menghamili wanita. Gila, kejam banget. Beberapa wanita yang dipaksa untuk hamil itu menjadi subjek penelitian demi mempelajari perkembangan penyakit selama kehamilannya dan penularan penyakit pada janin. Janin baru lahir juga merupakan subjek unit 731. Baru lahir, guys, udah jadiin subjek penelitian, baru lahir. Salah satu kisah yang paling mengerikan tentang kejaman unit 731 adalah kisah pembedahan hidup-hidup. Memotong tahanan hidup-hidup seringkali tanpa anestesi. Hidup-hidup loh, guys. Kebayang gak sih kalian? Kalian hidup nih, cuma ya badan kalian dibedah gitu. Serem banget sih. Jadi sebuah laporan New York Times, seorang mantan anggota unit 731 tanpa ingin disebutkan namanya ya, menjelaskan bahwa mereka bisa membedah dan memutilasi tahanan saat mereka sedang berteriak. Gila, kebayang gue anjir. Nah, tujuannya untuk melakukan pembedahan tanpa anestesi adalah untuk mempelajari penyebaran patogen dalam organ internal subjek penelitian saat mereka masih hidup. Ribuan pria dan wanita, sebagian besar tahanan komunis Cina, serta anak-anak yang terinfeksi penyakit seperti kolera dan wabah tubuhnya akan dibedah untuk diambil organnya. Kemudian organ mereka diambil untuk diperiksa sebelum mereka meninggal karena penyakit yang dideritanya, guys. Untuk mempelajari efek penyakit tanpa dekomposisi yang terjadi setelah kematian unit 731 seringkali akan mengamati perkembangan genrene. Apa sih itu? Ya gitulah, genrene namanya, dari subjek penelitian yang dimiliki anggota badan cacat karena diamputasi. Tak ada satupun tawanan Cina, Mongolia, Korea, atau Rusia yang masuk ke unit 731 dengan keadaan selamat. Nah, lalu selanjutnya ada tugas dari unit 731 yaitu membuat senjata biologis. Totalitas penelitian unit 731 untuk mendukung misi mereka yang lebih besar pada tahun 1939 untuk mengembangkan pemusnahan massal yang mengerikan untuk digunakan melawan penduduk Cina dan pasukan Amerika dan Soviet jika saatnya tiba. Salah satu hasil kerja unit 731 adalah pengembangan bom yang mampu menghantarkan antraks dan penyakit gitu, guys. Seperti disebutkan oleh We Are The Mighty, tempat pengujian senjata biologis unit 731 di desa-desa dan di kota-kota di Cina untuk melihat berapa banyak sih gitu dan seberapa efektifnya senjata biologis yang dapat membunuh penduduk gitu. Tidak ada perkiraan yang akurat sih mengenai berapa banyak orang yang dibunuh oleh unit 731 itu. Beberapa orang sih mengatakan 3.000 jiwa melayang gitu sia-sia. Namun pihak Cina mengatakan jumlah itu mungkin jauh lebih besar karena ada banyak wabah di desa-desa dan di kota-kota pada waktu itu. Lalu pada 4 Oktober 1940, Jepang meluncurkan bom berisi 30.000 kutu penghisap darah yang telah diuji coba di tahanan unit 731, guys. Dan bom berisi 30.000 kutu tersebut diluncurkan di atas kota Fuzhou, Cina setelah wabah unit 731 dibawa ke sana oleh pekerja kereta api yang sakit. Sekitar 1.000 lainnya meninggal di dekat kota Yiwu, provinsi Zhejiang, Cina. Gitu, guys. Total ada 6.000 jiwa melayang akibat senjata biologis antraks unit 731, guys. Kelakuan unit 731 tidak sampai di situ aja, guys. Unit 731 melakukan serangan kepada Amerika pada akhir 1944 dan awal
1945. Jadi Jepang menerbangkan ribuan balon pembakar melintas Pasifik dengan tujuan melakukan pembakaran hutan besar-besaran di sepanjang West Coast. Untungnya hanya beberapa saja yang berhasil mendarat, guys. Meskipun pemerintah AS tidak merilis laporan itu selama Perang Dunia Kedua, tapi ada laporan yang menyebutkan tentang balon bom yang menewaskan 6 orang di Oregon karena seseorang tidak sengaja meledakkan balon tersebut. Jadi mantan Perdana Menteri Jepang bernama Hideki Tojo dengan keras menentang perang senjata biologis AS pada pertengahan 1944. Namun, banyak jenderal militer Jepang yang mendorong serangan semacam itu, guys. Dari laporan Web Times yang menyatakan bahwa ketika Amerika bersiap untuk menyerang Pulau Saipan di Kepulauan Mariana Utara pada tahun 1944, tentara Jepang telah mengirimkan kapal selam berisi senjata biologis, tapi kapal selam itu sudah tenggelam duluan gitu di Pasifik, guys. Saat Jepang diambang kekalahan, sebuah rencana serangan kutu yang terinfeksi wabah dibawa kamikaze. Kamikaze itu adalah pasukan penerbang bunuh diri Jepang, guys, untuk menabrakkan aset Amerika di San Diego. Terlebih San Diego pada saat Perang Dunia adalah rumah pangkalan udara besar dan halaman perbaikan angkatan utama Amerika pada waktu itu. Serangan itu diberi nama Cherry Blossom at Night. Gila, keren banget. Serangan itu ditetapkan pada tanggal 22 September 1945, guys. Tapi tidak diketahui sih, guys, rencana serangan Sekutu itu dilaksanakan atau tidak. Sebab Jepang telah menyerah pada Sekutu pada saat yang bersamaan. Dan inilah akhir dari Unit 731, Agustus 1945. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom Amerika, tentara Soviet telah menginvasi Manchuria dan memusnahkan tentara Jepang. Lalu Jepang menyerah pada Sekutu. Melalui siaran radio yang diberi nama Siaran Suara Kaisar atau Gyokon Hoso, Unit 731 secara resmi dibubarkan oleh Kaisar Jepang pada waktu itu. Pada saat itulah, para ilmuwan menghancurkan bukti-bukti kebiadaban eksperimen Unit 731, guys. Oke, jadi itulah bagaimana Unit 731 Jepang menjalankan berbagai eksperimen gilanya, kelakuan gilanya Unit 731 selama masa Perang Dunia Kedua, guys. Dan kalau kalian tertarik dengan apa yang gue sampaikan, apa yang gue ceritain, ya alangkah baiknya untuk bantu subscribe channel yang gue kembangin, guys. Oke, thank you guys sudah mendengarkan, sudah menonton. Sehat selalu. Assalamualaikum.